Yo yo yo, welcome back dengan si Boy. Gimana kabar sahabat Boy semua? Pastinya dalam keadaan happy ya. Ya, kali ini karena Boy melihat antusias dari penggemar film Human Centipede, maka Boy kali ini meluncurkan penutup dari trilogi Human Centipede ini, yaitu Human Centipede Part 3. Teng teng teng. Di film ini ada dua poin penting yang menjadi daya tarik di The Human Centipede 3 ya. Pertama, dua villain dari dua film pertama, Dieter Laser dan Laurence Harvey, dipersatukan di film ini. Kedua, kelabang yang akan terdiri dari 500 orang. Sebuah perkembangan pesat dari dua film sebelumnya ya, di mana kelabang yang dibuat hanya terdiri dari 3 dan 12 orang saja. Lalu, dengan premis yang terdengar semenarik itu, apakah film ini benar-benar sekeren yang dibayangkan? Apakah sahabat Boy sudah siap untuk mendengarnya? Hah? Yakin? Serius? Hahaha. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke ceritanya. Hajar! Oh no, please don't. Film ini berlatar pada sebuah penjara di Amerika Serikat yang dikelola oleh seorang sipir bernama Bill Boss. Bill Boss memiliki kepribadian yang agak sinting dan biadab. Dia memiliki seorang asisten yang lumayan seksi bernama Daisy. Bill Boss memperlakukan Daisy layaknya budak. Daisy tidak boleh melawan apalagi membangkang sama sekali. Bahkan Bill tanpa ragu memasukkan jarinya ke anu Daisy hanya karena dia berbicara. Selain Daisy, Bill Boss juga ditemani seorang akuntan bernama Dwight, jemaah Hitler setelah buat channel mukbang. Bos menghabiskan kesehariannya dengan menyiksa para tahanan, berteriak gak jelas, dan menikmati cemilan favoritnya yaitu keripik dari Afrika. Karena perilakunya yang sangat berwibawa sekali, tapi bohong. Sudah tak heran para tahanan memiliki dendam mendalam terhadap si Bill ini. Setiap Bill berjalan menelusuri lorong tahanan, ia selalu mendapat makian dan ancaman akan membunuhnya. Namun karena si Bill adalah seorang yang pemberani, menjadikan mereka tidak dapat menghentikan kegilaan Bill itu. Siksaan yang dilakukan Bill kepada napi juga tidak tanggung-tanggung, mulai dari mematahkan tangan napi, menyiram muka napi dengan air panas sampai kulitnya melepuh, mengebiri salah satu napi, dan yang paling parah, Bill menjadikan biji napi menjadi stik biji. Dan juga dengan hati yang riang dan happy menembak mati napi di penjara tanpa penyesalan. Suatu ketika Bill bermimpi dikerumunin semua napi yang biasa dia siksa. Di dalam mimpinya salah seorang napi melakukan tusbol. Namun bukan di lubang biasa, melainkan ke lubang ginjal yang dibolongi dengan pisau. Anjir, gimana ceritanya si napi bisa sange sama lubang ginjal? Ya ampun. Lanjut. Suatu hari Bill Boss didatangi gubernur setempat yang juga adalah atasannya. Atasannya itu berkata kalau Bill Boss tidak mampu memperbaiki sistem penjara tersebut, maka ia akan dipecat. Hal itu membuat Bill makin stres. Pada saat itulah reinkarnasi dari Martin Lomax yaitu Dwight menawarkan ke Bill untuk menerapkan hukuman dari Human Centipede berdasarkan dari film yang ia tonton. Jadi hubungan film Human Centipede di sini yaitu film itu dijadikan sebuah film fiksi di dalam film ini. Gitulah ya kurang lebih. Lanjut. Dwight yakin dengan menerapkan hukuman Human Centipede ini, finansial penjara juga akan terselesaikan. Tidak perlu hukuman sadis dan juga tidak perlu memberi banyak makanan kepada para napi. Dan sistem ini bisa menjadi sebuah terobosan baru di penjuru Amerika. Apesnya, sebelum sistem itu diterapkan terjadi kerusuhan di penjara. Karena si Bill Boss yang baik memberitahukan para napi tentang rencana yang akan mereka jalankan. Para napi pun mengamuk. Bill Boss dan Dwight berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di ruang sipir. Namun sayangnya, Daisy asisten cantik itu menjadi korban amukan para napi yang murka pada sipir inspiratif itu. Akhirnya tim polisi khusus pun datang dan berhasil menenangkan suasana di penjara itu. Daisy dibawa untuk dirawat, namun keadaannya koma dan di tubuh dan wajahnya dipenuhi luka. Namun ketika menjenguk Daisy, Bill Boss bangsat malahan sange melihat tubuh Daisy yang penuh luka. Tanpa ragu, Bill Boss langsung melakukan pengerotan terhadap Daisy yang sekarat di atas ranjang pasien. Payah cakap lah masih bos bangsat nih. Singkat cerita, usai kerusuhan penjara, Bill Boss memutuskan memulai eksperimennya. Bill Boss dan Dwight mengundang sutradara dari film Human Centipede yang ia tonton. Di sana mereka membahas rencana gila tersebut.
Tak lama, rencana mereka pun dilaksanakan. Si dokter diberikan kuasa penuh memimpin proyek besar ini. Para napi dibius dan kakinya dilumpuhkan agar hanya bisa merangkak, dan mulut mereka dijahit menempel dengan lubang anus napi lain, dan seterusnya menyambung. Tak hanya itu, dalam proses penciptaan karya gemilangnya itu, Bilbos melakukan seleksi ketat para napi yang layak mengikuti program ini. Tiap napi yang dia rasa tidak layak masuk program ini langsung dikirim ke dunia lain oleh si Bilbos ini. Bertepatan dengan hari H proses final pembentukan Human Centipede dari ratusan napi yang memenuhi syarat dalam seleksi tadi, sang gubernur pun kembali mendatangi penjara untuk mengecek perkembangan dan perubahan di penjara tersebut. Bukannya menunjukkan perkembangan yang baik, Bilbos menunjukkan karyanya, yaitu pemandangan ratusan napi yang merangkak, kemudian mulut dan bokongnya disambungkan di lapangan penjara kepada sang gubernur. Bahkan Daisy yang tidak bersalah apa-apa ikut dimasukkan ke dalam jajaran Human Centipede tersebut. Saat ditanya, Bilbos mengatakan kalau itu untuk tes gender terhadap ciptaannya ini. Dwight mencoba menjelaskan kepada sang gubernur tentang keuntungan sistem baru ini sambil mengajaknya berkeliling melihat napi yang sedang menyantap kotoran napi di depannya. Dwight menjelaskan dengan sistem yang baru ini dapat menghemat biaya makan hingga miliaran. Pak Gubernur jelas stres dan marah. Pak Gubernur mengatakan jika Dwight dan Bilbos bisa dihukum mati akibat tindak kriminal yang melampaui batas kemanusiaan ini. Namun, tak lama kemudian Pak Gubernur nampak berubah pikiran. Setelah ia pergi, ternyata ia kemudian kembali ke ruangan penjara dan memberitahu Bill dan Dwight bahwa sekarang ia menganggap ide Human Centipede adalah ide yang sangat bagus dan revolusioner untuk sistem penjara yang baru. Bilbos dan Dwight pun kaget mendengar berita yang baik ini. Namun, karena keserakahan Bilbos malah iri bahwa Dwight akan mengklaim ini adalah idenya. Kemudian Bilbos menembak mati dokternya dan juga memberi karma kepada Dwight karena kehidupan sebelumnya menjadi Martin Lomax. Film ini diakhiri dengan Bilbos yang berkeliling penjara tanpa busana dan berteriak tidak jelas menggunakan toa. Dan tamat. Ending yang membahagiakan Bilbos. Ya, menurut Boy, Human Centipede 3 sebagai penutup dari trilogi Human Centipede ternyata tidak segor dua pendahulunya ya. Namun karakter dari Bilbos dan Dwight sangat berbeda dari karakter mereka di Human Centipede pertama dan kedua. Namun film ini menjadi sedikit ada nuansa kelucuan yang dibalut dengan adegan sadis. Jadinya pun kita yang nontonnya juga nggak serem-serem amat. Tapi kalau mual tetap terasa ya. Kalau menurut sahabat Boy gimana dengan Human Centipede Part 3 ini? Silahkan tulis di kolom komentar, kita bahas tuntas bersama. Thank you for watching, jangan lupa like, share, komen, dan pastinya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, salam sahabat Boy. Oh no, please.